Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kita merenungkan satu peristiwa agung yang menjadi titik balik sejarah umat manusia? Sebuah perjalanan suci yang dikenal sebagai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dari kota Mekkah yang penuh cobaan menuju Madinah yang penuh harapan. Namun, sebelum langkah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh tanah Madinah, beliau singgah di sebuah tempat yang menjadi saksi bisu, bukan hanya dari sebuah persinggahan, tapi juga dari sebuah fondasi peradaban baru. Tempat itu adalah Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama 13 hari dalam pelarian dari kejaran kaum kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang damai. Desa itu bernama Quba. Jaraknya sekitar 5 km di sebelah selatan kota Madinah. Tiba di Quba bukan hanya sekedar persinggahan fisik, melainkan sebuah persinggahan spiritual. Ini adalah hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki di tanah Madinah, sebuah tanah yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam. Penduduk Quba dari kaum Ansor telah mendengar kabar kedatangan beliau. Kerinduan yang telah lama terpendam meledak dalam kegembiraan yang tak terlukiskan. Mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita yang luar biasa. Anak-anak melantunkan syair yang kini menjadi legenda. Tala'al badru alaina. Di tengah sambutan hangat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 4 hari di rumah Kulsum bin Al-Hidm, dan disinilah keputusan monumental diambil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu lama. Beliau meletakkan batu pertama untuk pembangunan sebuah masjid. Masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Quba. Ini bukanlah sebuah bangunan biasa. Pembangunan masjid ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa peradaban Islam akan dimulai di atas landasan yang paling kokoh. Yang paling mengharukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintah, beliau ikut serta secara langsung. Beliau memanggul batu bata dan pasir bersama-sama dengan para sahabatnya. Setiap keringat yang menetes adalah bukti ketulusan dan keteladanan yang luar biasa. Para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor bekerja sama menyatukan kekuatan. Persatuan mereka adalah simbol nyata dari ukhuwah Islamiyah yang baru saja dimulai. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini merujuk kepada Masjid Quba, menjadikan masjid yang paling pertama didirikan di atas dasar takwa yang murni. Ayat ini juga menyebutkan orang-orang yang ada di dalamnya adalah mereka yang suka membersihkan diri. Hal ini merujuk pada kebiasaan penduduk Quba yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Bahkan saat itu mereka menggunakan air untuk beristinja.
padahal kebanyakan masyarakat Arab hanya menggunakan batu. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Masjid Quba tidak pernah luntur. Bahkan setelah hijrah ke Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi, beliau tidak pernah melupakan masjid pertama ini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu, kadang juga Senin, dan selalu melaksanakan sholat di dalamnya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Subhanallah, sebuah janji yang begitu besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan berwudu di rumah, berjalan kaki, lalu sholat 2 rakaat di masjid ini, seseorang bisa mendapatkan pahala yang setara dengan menunaikan ibadah umroh. Ini bukan sekedar pahala, melainkan dorongan untuk mencintai masjid dan mengokohkan takwa. Hingga hari ini, Masjid Quba berdiri kokoh, menjadi salah satu destinasi utama bagi para peziarah di Madinah. Ia bukan hanya tumpukan batu dari arsitektur yang indah, tapi sebuah museum hidup yang menceritakan perjalanan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Quba mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama yang tulus, bahwa fondasi sebuah peradaban haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajarkan kita arti penting persatuan antara Muhajirin dan Ansor, antara kita semua sebagai satu umat. Semoga dengan mengenal sejarah Masjid Quba, kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin menghargai perjuangan para sahabat, dan terinspirasi untuk membangun fondasi takwa di hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.